Tuhan kasih kita jalan lain, jangan operasi. Terus dalam beberapa hari dia anak mama coba kasih kita resep obat kampung gitu untuk coba minum. Terus dia coba cari barang kita bikin, terus dia minum, tapi sempat buang air besar. Tapi setelah itu dia anak mama kasih tahu di tab mama bilang dia ada masuk klinik. Jadi mama telepon, kenapa masuk klinik sampai kasih tahu. Terus kliniknya bilang apa? Jadi dia kasih hati, dia tadi mana sudah mau. Meski saudara kalau sudah mau, kakak orang tua panik di sana, apalagi dengan kakak keadaan di sini. Jadi dia bilang tuannya ini dia kasih tahu kalau soalnya tahu ini penyakit ini kalau ini barang pecah, berarti akan lebih ini. Jadi dia anak mama sekali mama itu lebih baik dia mama sekali jujur. Kalau dia rasanya sakit usus. Terus sudah mama bilang sudah lu berdoa percaya kalau Tuhan akan sembuhkan itu penyakit. Terus sudah berjalannya waktu dia coba minum resep yang dari anak mama minum, ada sempat buang air besar, sudah normal. Tapi pas Valentine karena balas coklat, akhirnya makan coklat 2 memang. Jadi pas habis makan coklat tanggal 15 dia boy. Tanggal 15 itu ada sempat rasa sakit malamnya, tapi minum air panas, jadi dia sakit agak mereda. Habis itu paginya pas kelas SGI langsung di situ tuh memang susah gitu, yang susah bisa tahan ya, sampai mungkin kalau yang lain tahu ambulans di kampus. Habis itu Pisu sampai di klinik, dong bawa ke klinik, itu dokter yang di klinik dia bilang itu kan sudah saya bilang itu makanya sekarang posisi usus nih sudah mau pecah. Jadi sudah dia bilang datang sudah bisa kasih rujukan dari klinik, karena kalau kasih rujukan dari klinik bawa ke sana otomatis bayar. Jadi dia bilang sudah langsung di sana supaya kebetulan kan bisa kita jadi langsung masuk di desa. Jadi sudah pesan vaksin, KM pesan vaksin, kita langsung di rumah sakit. Di rumah sakit sampai dia langsung pokoknya dokter apa-apa jadi bilang iya sudah ini usus. Jadi dia masuk di ruang dia bilang Tuhan sana ada jalan lain nih, kok selain operasi. Dia bilang ini kalau dokter bilang di kita bilang ini kalau karena harus operasi besok. Jadi dia masuk di dalam kamar, saya mau pulang. Dia tinggal dia sendiri sah. Dia dalam hati dia bilang Tuhan sana ada jalan lain deh, kok selain dia operasi. Semuanya dalam umur hidup dia belum pernah operasi, belum pernah masuk rumah sakit, cuma datang sampai sini misalnya yang baru dia operasi, dia masuk rumah sakit sampai pasang infus. Jadi sudah malamnya dokter kasih ini tuh untuk tes urin. Jadi sudah beta ini sekarang sudah ada orang di rumah sakit. Jadi ada beta kakak dia datang, dia bisa tes urin. Om tua juga bisa belajar, dia bangun dia di kamar mandi. Terus tes lo kasih itu barang untuk mau tes urin. Sudah diantar sudah lama, kemudian dia minta jam 6 sore, jam 8 dia langsung pesan kalau kita usus. Jadi sudah dia langsung bilang kalau begitu langsung siap sudah puasa dari jam 12 malam untuk besoknya operasi. Dia masih telepon dari papa dan dari mama. Di sini dia menangis dan teman dia bilang kayak itu aneh. Kayak pemberat deh, sebenarnya sudah ada jalan lain di kos lain operasi. Terus sudah dia suka jatuh hati. Maka dia mama juga kasih bilang di situ aku hati untuk malam puasa lah. Besok operasi. Dari jam 12 malam mulai puasa mulai akabati. Terus sudah paginya dia siap jam 8 dia operasi. Di sini yang jaga beta Kak Yuda dengan Inggris dong 2 kakak kalau mau datang hanya bilang masih kuliah masih sibuk jadi
sama aku. Saat dorong ini kok masuk di ruangan operasi, boleh ada yang ikut. Jadi dalam ruangan operasi sambil betul sambil tidur tuh, dia menangis bilang, Tuhan ini saya demi Yesus operasi, berbeda sendiri tapi percaya Tuhan untuk sedih malaikat untuk jaga beda dalam situ. Jadi sudah, dia masuk ruang operasi, pertama dia timang berat badan, dan tembak timang berat badan, terus sudah situ, dia suruh bilang bisa jalan, dia bisa jalan. Jadi masuk dalam ruang operasi, tangan sebelah diinfus, dong ikat di sebelah. Jadi besok begini, besok melentang, terus dong pasang keteter, dong bius di belakang, dua suntikan, dong bius terus saudara yang juga beda di situ rasa, dan juga di posisi dong karena rasa dia sudah merasa kan suka aku sudah bisa bergerak mulai pasang itu keteter masuk ada rasa tapi kaki tangan disesuaikan marah di bagian bawah sudah bisa bergerak. Jadi sudah habis itu dia bilang Tuhan ini dalam hati Tuhan tolong yang bisa dikira perut itu Tuhan. Dari situ pas dong mulai operasi juga berdoa ini kan agama Islam jadi dong berdoa itu pokoknya dokter semua ini perlu beta baru posisi itu dokter laki-laki semua Tuhan beta malu baru sudah itu dari dokter yang mau operasi beta dia masuk dengan posisi dong bilang doi gak tangan sebelah terus tangan sebelah juga dong ikat supaya dong bilang jangan pegang perut karena kalau pegang perut nanti karena perut kan sudah steril kan, jadi satu boleh pegang perut jadi ikat di tangan sebelah. Nah tangan sebelah nih pasang infus jadi sudah dong tutup muka, dong tutup pakai kain. Sudah bisa sebelum Tuhan ini sudah apa yang mau terjadi di situ habis dalam pasang. Jadi habis itu dong operasi pertama dong kasih nyala lampunya ada dua atau di bagian atas. Jadi lampu yang satu untuk senter lampu satu dong saya dikasih nyala jadi otomatis dong berlapor tuh kita nggak lihat. Jadi dong potong terus kan pas saat itu juga kita menggigil tuh teman-teman di dalam ruang operasi kalau sangat dingin jadi di tangan sebelah ini ada potong kaki tangan sebelah ini dong suntik terus. Bilang Tuhan Yesus baru itu sakit kan dia cuma setengah badan ke bawah. Dia tangan sebelah ini dia menggigil dan kalau menggigil dong suntik dan coba dong suntik habis tuh menggigilnya kayak 1-2 jam sampai habis ini bisa menggigil tapi dong suntik lama 5 menit menggigil dong suntik lagi lama 5 menit 3 menit dong suntik lagi. Jadi sudah di situ besok lihat dong potong sudah paling bepom dalam isi perut dia begini guys dia sudah paling dalam isi perut nih tapi di situ juga sudah susah melihat karena kalau dia terus maka nanti dia kepikiran tadi jadi di situ dia memilih tidur tapi bilang satu operasi sudah boleh tidur tapi kalau dia semua lihat jadi sudah dia memilih untuk tidur habis biasa dia tersadar karena dong bersihkan bagian dalam perut jadi dong pakai ini parah dia di bagian sini dong hela bersihkan tuh jadi itu rasa itu dia sadar di pas itu dia sadar tuh satu suster yang sudah berusia belakang dia pegang beta di sebelah karena itu sudah terlalu mungkin karena pengaruh bius juga sudah mulai perlahan sudah hilang jadi dia semua terasa itu sakit. Dia pun jahit tuh, dia pun jam jahit begini, jadi do begini. Terus kalau pas sampai bepunuka panjang begini kok, jadi pas mau sampai atas tuh benang habis jadi dong ikat benang dong jahit jahit. Jadi sudah habis jahit, dong sudah pindah beta di tempat tidur satu, di tempat tidur dorong masuk di ruangan di ruangan jadi di situ be susah sadar be itu dong kasih bangun beta juga mbak be buka mata sekali kembali dong be susah sadar be kedua dia cuma dari kaki kiri di depan pintu dengan perut muka yang bikin be semua santai jadi sudah dorong masuk beta di dalam ruangan di situ dong be baru
bisa minum, baru bisa makan. Jadi sudah ini apa? B ini tidur, dia tidur tuh. Habis itu tuh dia pembius mulai hilang itu malam tuh, dari malam sampai pagi besok dia tidur karena rasa sakit mulai terasa. Jadi itu dia rasa sakit itu lebih ketemu luka kecil itu kalau sakit itu pasti ketemu setengah mati, apalagi ini luka besar di bagian perut, jadi dia terlalu sangat setengah mati. Tapi kalinya itu juga dia rasa sakit hilang dan dia bisa ini terus motor telepon mama mau pipo sudah mau datang buat anak sudah bisa sendiri. Mama juga tahu kalau dia kan lemah atau jadi sudah menyesal. Mama datang cuma mama dia bisa langsung biasa mama masih kok paling enggak rokok sudah kasih beta. Jadi pas mama telepon beta hari Minggu, mama telepon beta jadi mama tuh di bandara. Jadi beta mama di mana? Sudah lu diam sesudah situ. Habis hari Minggu malamnya motor langsung sampai dokter beta berdoa. Di situ dia nangis di dalam dua. Karena bagi kalau yang juga bisa saudara Tuhan yang buat suci, beta terlalu sangat. Makanya kalau yang namanya penyakit khusus itu dari bahasa kasar itu kan tarakus kerja makan sambaran, lombok, taruh. Jadi kalau dia minta ampun, Tuhan dia bilang Tuhan dia minta ampun. Kalau lain kalau parakus makan lombok makan ini, maka sampai bisa dapat penyakit begini. Biasa jaga Tuhan ya, baik suci, tapi baby ini dengan makanan yang jelas. Bahkan kita di sini kita sudah orang di luar ini masak bagaimana kita sampai tahu apalagi setiap hari ini makan makanan luar, terus makan makanan ini jadi terus sudah orang belum masak bersih kosong deh, kalau taruh ini kita belum berapa ini enak bulan di sini baru sudah masak begini. Itu dia selama 17 tahun di sana sejak awal masuk rumah sakit sudah mau jangan semua sudah jadi saya tahu memang. Jadi sudah habis itu juga pas mau pulang tuh karena memang beta juga langsung bergerak karena beta satu orang yang harus bisa tahan rasa sakit gitu. Jadi di atas lampu itu dia sudah bergerak, cuma gerak-gerak kaki begini mah dulu sampai besok bisa paksa dulu karena terlalu sangat sakit karena dia lurus begini tuh. Jadi otomatis kalau gatal ini dia ini jadi bisa dulu tapi nggak tahu paksa dia turun dari tempat tidur itu dia pingsan berapa kali karena dia langsung bisa tahan rasa sakit. Terus itu dia datang kasih obat apa kok dokter datang kasih obat itu juga itu dokter minum air beta juga sudah besok bisa berdiri berjalan terpaksa itu tetap pulang. Jadi udah semua surat sakit surat izin semua terus kita pulang sampai di rumah mau bilang yang dulu begitu sudah mulai buat sini mau kemana kan mulai saat ini lo harus sepeda makan. Kalau sepeda makan rumah mama jauh-jauh dari sana bikin papa pikiran datang karena memang betul semua dalam rumah tuh belum ada yang pernah jauh dari orang tua atau cuma berbeda. Saya datang merantau di sini baru dengan kabar bilang sakit pasti bersama saya panik dengan ibu anak keadaan begitu. Tapi aku belum mampu bisa kasih buat dia bapak sampai bapak juga kuat. Itu bisa datang sini kalau kita dan puji Tuhan sembuh tinggal mau buka benang yang kita masih pikir Tuhan nih ini kalau buka benang sekarang posisi dia pembenang suka makan dengan isi. Nah otomatis kalau mau dibuka dong kita berdarah. Jadi sudah konsekuensi yang harus kita ambil itu suka memberi kelalaian juga. Jadi cuma pesan saya karena ini kelalaian ini jadi jaga ini bercuci Tuhan. Kita datang sini apalagi kita sekolah pendeta nih. Kalau kita salah menggunakan ini bercuci pasti dia kena salah menggunakan bercuci. Dia tahu orang media kok dia makan agak dulu sedikit. Jaga bercuci bukan hanya kita jaga bercuci jaga kita apa tapi kita pribadi kita mau jaga. Tuhan membantu kita dari sananya itu sudah sangat bagus. Kita datang sini kita mulai dengan segala macam makanan yang kita kasih masuk, kita pikir bagus, kita kasih masuk
makan. Teman-teman dia sudah tobat. Kita selama hampir 1 bulan ini kita makan cuma bubur tanpa garam, sayur tanpa garam, tempe tahu semua tanpa garam, teman-teman. Beta bilang ada apa-apa dan bersyukur. Intinya beta seluruh. Jadi sudah mungkin kita mendapat kebajikan buat teman-teman. Sini mau kasih satu pujian. Desi bilang tadi intinya satu jam habis. Jaga
sayang diri sendiri, jangan makan, sayang orang tua, juga harus jaga diri baik-baik di sini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk dalam pelayanan Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian yang nyata, pribadi yang menyenangkan. Sebelum kita Tuhan, kita membaca sendiri yang terambil dari Kekhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya akan mengatakan semua. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dan manusia tidak dapat menyelam pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kekhotbah 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat,
Amin. Oke, mari kita satu hati dan doa kita berdoa. Selalu ya syukur kami pada kita ya Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih pada malam hari ini yang boleh mengumpulkan kami di sini. Berilah bersama yang baca dan sunnah. Biarlah setiap semua yang kami baca dan renungkan tidak membaca dan tulis saja dan cukup mendapat tempat di hati kami, boleh kami renungkan, kami pahami, dan kami boleh mampu melakukan dalam kehidupan kami hari ini. Berfirman suratkan kami bersiap untuk mendengar. Oke, kita akan membacakan firman Tuhan secara balas, saling berbalas, dimulai dengan laki-laki dan ajang genap oleh perempuan. Pembukaan 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 di bawah perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut menikah. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembelih, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk marah, ada waktu untuk menyenangkan. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menyediakan diri, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk meroleh, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah kamu bekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalahi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian jawab firman Tuhan yang terbaik, bahagia adalah kita yang Salam. Shalom. Oke. Sekali lagi salam. Shalom. Sepertinya kurang semangat ya. Padahal saya sebagai pembicara jujur bahwa saya sedang kurang enak badan. Namun saya yakin dan percaya bahwa saya boleh berada berdiri di sini bukan karena kuasa saya, tapi karena kasih Tuhan. Amin. Oke, kita akan berbicara tentang tema yang diberikan oleh Bapak Pengurus adalah hanya situasi. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan memberikan sedikit teka-teki. Mungkin itu boleh. Saya akan menjelaskan bahwa seperti di dalam gambar bahwa ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Ansar sedang berada dalam di atas pohon dan ada seekor ular. Nah, di bawahnya di sebuah sungai ada seekor buaya dan seekor singa. Oke, dan apa tuh? Di bawah pohon kayak ada kenapa ya? Oke, saya akan memberikan titik. Bagaimana si Ansar ini dapat keluar dari masalah ini?
dia boleh menghindar dari ular, dari buaya, dan dari singa. Coba teman-teman, saya butuh beberapa orang untuk menjawab. Katakan kalau boleh. Sudah itu terserah pada tuh. Oke, kakak Ivana. Berdoa. Berdoa. Berserah pada tuh. Berdoa serahkan itu aja. Kalau saya sudah mati. Oke, kan itu kan ada latih toh. Ternyata kan bisa patah nanti kita dan dia bisa usir itu ular. Sudah bisa. Bagaimana kalau ditotok? Misalnya kalau Dia kalau maju Berpendapat Jo nanti. Ayo. Harus berkritis. Pasrah. ada Siapa? itu apa nih? Sini. Yang pertama ini dia buka banding baju, terus nanti dia banding baju kedua ya. Nah nanti dia tak tutup, dia itu kayak tuh tak tutup dong. Dia bukan tak tutup. Kasih tuh dia buka ini. Celana. Terus dia apa? Apa namanya? Tadi dia ini pegang bulan kepala, dia pegang bulan kepala beresiko kayak apa? Tasan tuh kayak tasan tuh. Baru dia sebelah deh, kalau tidak dia lompat jauh dari sana. Ada jawaban lain? Menurutku sih dia lebih menunggu aja, karena kan kalau apa dia lama-lama di sana juga mungkin singanya bisa bosan, dia bisa pergi sendiri. Singa yang burik. Ada salah apa? Oke, terima kasih atas jawaban teman-teman. Nah, dari teka-teki ini saya sudah menelusuri dan mencari jawaban. Ternyata jawaban dari teka-teki ini itu kembali kepada diri kita seperti itu. Bagaimana kita berpikir untuk mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Yang paling logis menurut saya setelah saya baca-baca, ya seperti kata Bobsi, bahwa tapi ketika dia ambil baju dia tutup muka singa seperti itu. Nah itu kan ada senapan di bawah pohon, dia turun ke bawah pohon terus ambil senapan bunuh singa lalu keluar lagi seperti itu. Tapi inti dari teka-teki ini bahwa mengajarkan kita untuk bagaimana kita berusaha untuk keluar dari masalah seperti itu. Mungkin teman-teman boleh berpikir seperti ini. Nah itu sudah menjadi bagian kita menjadi seperti kita ada dalam sebuah masalah seperti itu. Bagaimana kita berpikir untuk mengambil jalan keluar? Tidak menjadi sebuah patokan bahwa jawaban yang benar yang seperti apa, jawaban yang paling tepat seperti apa. Tapi poin inti dari teka-teki ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita berusaha untuk keluar dari sebuah masalah. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk pokoknya semua punya waktu, semua punya porsi masing-masing seperti itu. Nah, jika kita karena kebanyakan anak teologi, berarti kita harus mengetahui bahwa waktu dalam bahasa Yunani punya dua jenis seperti itu. Ada waktu kairos yaitu kesempatan, ada waktu kronos yaitu waktu ya seperti jam 12 sampai jam 1 sampai jam 12 seperti itu. Nah setelah saya telusuri ternyata ini dalam perjanjian lama, setelah diterjemahkan kepada perjanjian baru bahwa waktu yang tertera di sini adalah waktu kairos. Waktu kairos adalah waktu kesempatan. Nah, di sini firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa ada kesempatan untuk lahir, ada kesempatan untuk meninggal, ada kesempatan untuk membunuh, ada kesempatan untuk menyembuhkan, ada kesempatan. Pokoknya setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita punya kesempatan untuk sendiri. Nah, bagaimana jika kita dihubungkan dengan teka-teki yang tadi? Nah, apakah kita ketika kita dalam masalah kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak? Kita mau berusaha untuk mengambil kesempatan itu, atau malah kita pasrah itu? Bukan berarti kita ini mungkin sudah menjadi takdir saya untuk meninggal. Seperti tadi kesaksian dari kakak Desti begitu. Setelah saya mendengarkan, saya merasa bahwa ini betul-betul berhubungan dengan firman Tuhan ini. Ketika kita dalam sesuatu masalah gitu seperti itu, bagaimana respon kita?
Apa kita hanya pasrah atau kita mampu untuk berusaha untuk keluar dari masalah itu? Salah satu cara kades ya mengambil resiko bahwa kita harus operasi. Kita harus operasi dengan apa? Kita harus juga serta bahwa kita percaya ketika kita boleh mengambil resiko untuk operasi, kita juga harus percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Dan di sini saya akan memberikan 3 poin penting dalam firman malam ini. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan bahwa memakai kesempatan yang ada. Kadang-kadang kita seperti ini. Ketika contohnya di kelas seperti itu, misalnya kita lagi dalam perkuliahan kita seperti itu, kadang-kadang kita punya ada kelompok yang presentasi. Nah, ada beberapa gangguan yang mengganggu kita. Sepertinya saya ingin menanyakan hal ini nih. Sepertinya ini kurang logis atau kurang masuk di akal. Kadang-kadang kita, beta kadang kita tanya terus atau nanti kawan kelas sudah kalau semua pulang itu masih bertanya sampai habis. Nah, ini menjadi apa ya, mindset kita untuk berpikir, apakah kita tidak mengambil kesempatan itu, apakah itu akan berdampak apakah itu akan berdampak apa seperti itu, berdampak buruk atau berdampak baik. Misalnya begini, ketika kembali ke contoh yang tadi, ketika kita tidak mengambil kesempatan untuk bertanya, bisa saja kekeliruan yang terjadi di kelas itu menjadi kesesatan dalam kelas seperti itu. Makanya ketika kita ada kesempatan untuk melihat bahwa sepertinya ini kurang baik, sepertinya ini tidak baik, mungkin kita harus meluruskan seperti itu. Jadi ketika kita mendapat kesempatan, kita mendapatkan peluang, kita jangan pernah menyanyiakan hal tersebut. Ketika kita mendapatkan satu contoh lain, misalnya yang lebih rohani, tadi mendapatkan intelektual seperti itu. Ketika kita berkesempatan untuk hadir di sebuah ibadah seperti itu, apa kita ingin mengambil kesempatan itu atau tidak? Terkadang jujur saya sebagai yang berbicara ini sebenarnya sama saya seperti teman-teman, bahwa ada punya rasa ketika misalnya ibadat nih maka sih seperti itu. Jujur saya pernah punya rasa seperti itu, dan teman-teman punya pasti pernah merasakan hal tersebut. Namun kembali lagi, kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Ketika kita tidak mengambil kesempatan itu, kita harus berpikir bahwa ketika kita tidak mengambil kesempatan itu, apakah dampak yang akan kita terima? Ketika kita tidak mendapat datang ibadah, ya rasa biasa-biasa saja. Namun, apakah itu menjadi biasa-biasa saja yang baik atau yang buruk seperti itu? Kita harus melihat bahwa dampak yang diberikan dari apa yang kita lakukan, atau kita tidak mengambil kesempatan dan peluang yang kita dapat apa yang terjadi seperti itu. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kita waktu, sudah memberikan kita kesempatan untuk boleh berkarya dalam kehidupan. Namun terkadang kita membiarkan itu menjadi kesia-siaan. Jadi poin yang pertama yang ingin saya tekankan bahwa ketika kita mendapat kesempatan atau peluang, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apa kita membiarkan atau kita menggunakan kesempatan itu? Nah, selain kesempatan, apakah kesempatan ini hanya terbatas pada kesempatan atau peluang yang baik atau yang buruk? Kita jangan memakai patokan bahwa ini kesempatan yang baik. Terkadang ada kesempatan yang buruk yang kadang-kadang kita ingin lakukan ini. Ya, seperti itu. Seperti contoh misalnya apa ya? Ketika kita kesempatan yang buruk, ini misalnya, ini soal PDKT seperti itu. Nah, teman-teman ya. Ketika kita melihat bahwa ini sepertinya dia jomblo seperti itu. Ya mungkin karena ini pengalaman sih. Ketika bilang ini dia jomblo pas kita mendekat. Nah, tapi kita tidak tahu ternyata dia itu seorang baik Tuhan. Nah, itu merupakan mengambil kesempatan yang berdampak buruk seperti itu. Jadi kita harus betul-betul bijak dalam melihat kesempatan dan peluang. Karena
jangan sampai kita melihat kesempatan atau peluang yang ada itu malah menjadi dampak yang buruk untuk kita dan orang lain. Maka kita harus betul-betul meminta hikmah dari Tuhan bahwa kita harus berpikir logis, kita kan sudah dewasa. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika saya mengambil ini, saya melakukan hal seperti ini, dampak apa yang akan saya terima dan apakah ini merugikan atau menguntungkan. Nah, poin yang kedua yang ingin saya tekankan bahwa menyadari bahwa semua yang terjadi adalah pemberian Allah dan dalam rencana Allah. Nah, pada poin yang kedua ini memiliki hubungan dengan poin yang pertama. Ketika kita mengambil kesempatan atau mengambil peluang yang kita rasa berisiko, kita juga harus tetap percaya bahwa ketika saya berniat baik mengambil peluang yang baik, apakah ini betul-betul dalam rencana Tuhan atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita percaya bahwa itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan kita dan kebaikan bersama. Kita juga harus percaya bahwa itu adalah dalam rencana Tuhan dan pemberian Allah, seperti itu. Seperti contoh yang tadi kakak istri kesaksian. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, kita mengambil peluang untuk mengambil risiko untuk beroperasi seperti itu. Nah, namun ketika kita mengambil peluang itu, apa yang kita lakukan setelah itu? Apa kita membiarkan saja seperti itu? Atau hanya sudah karena kita sudah operasi, sudah menjadi apa? Jadi teman-teman, pasrah dan berserah itu tidak sesuatu yang berbeda. Pasrah itu tidak melakukan apa-apa. Dan kalau berserah, itu memberikan semuanya pada kehendak Tuhan. Artinya menyerahkan apa yang mau terjadi, kita yakin Tuhan akan jalan. Karena kita terlalu bukannya berserah, tapi kita pasrah. Kita pasrah, biar sini mau jadi apa dan itu dari solusi. Nah, tapi yang salah itu kita tidak menyerahkan Tuhan. Coba kita ketika dapat masalah itu, ini sukar mana yang besok buntu nih, aduh Tuhan. Nah, itu yang betul. Bagaimana kita ketika kita dalam satu situasi yang tidak mengenakan seperti itu, kita memberikan kehendak Tuhan dalam terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita dapatkan, itu adalah pemberian Allah. Seperti misalnya dalam firman bahwa ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk lahir, ada waktu. Semuanya itu semua sudah diposisikan. Nah, ketika kita mendapatkan suatu pemberian yang kadang-kadang mengenakan, kadang-kadang tidak mengenakan seperti itu, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apa kita ini pasti ini kekuatan ini tidak hebat. Terkadang kita tidak pernah memberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita capai seperti itu. Ini pengalaman saya pernah ketika pada semester lalu ada beberapa mata kuliah yang saya mendapatkan nilai kurang bagus seperti itu. Saya langsung merasa, ini kita sudah belajar capek-capek. Ini begini jadi itu. Nah, itu yang menjadi kesalahan kita terkadang bahwa itu yang Tuhan beri. Kadang-kadang kau merasa bahwa apa yang kita capai ketika kita di sini dan kita sudah berada di suatu posisi yang kita bilang seperti di atas atau di suatu kesuksesan seperti itu, kita melupakan Tuhan. Apalagi kalau kita berada dalam posisi yang rendah, di atas atau lupa Tuhan, apalagi rendah dengan ini sosial dari mana nih? Ini suka apa nih? Karena kamu tuh seperti itu. Jadi kamu harus bisa percaya bahwa setiap apa yang kita terima atau ketika kita dalam posisi yang enak, posisi yang tidak enak, posisi yang sukacita, posisi yang dukacita, kita harus bisa percaya bahwa itu hanya dalam kehendak Tuhan. Bahwa kalau misalnya saya dalam posisi yang enak, bagaimana? Kenapa ketika saya dalam posisi enak? Apakah ini karena kesuksesan saya atau karena Tuhan? Kadang-kadang seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa ketika kita sudah enak, party, foya-foya. Nah, itu yang menjadi kesalahan kita. Nah, apalagi posisi yang tidak enak seperti tadi, ketika kita dalam kesialan mendapatkan suatu momen
tidak mengenakan, duka cita atau apapun itu, atau apa yang tidak membuat kita senang, ini sudah. Nah ini kemarin beta susah apa ini? Kayaknya beta kemarin beta ini pasti susah. Ini beta susah salah. Ini beta susah salah. Dan ini pasti berusia sudah. Nah kadang-kadang kita lupa memberikan kehendak Tuhan. Ketika kita mendapatkan suatu ketidakenakan yang diterima, kita juga harus melihat bahwa dalam posisi yang tidak enak, pasti Tuhan punya rencana. Ketika kita mendapatkan suatu kesalahan, ini pasti karena Tuhan mau beta seperti ini, makanya beta dapat ini. Kalau Tuhan semua seperti ini, semungkin beta dapat ini. Artinya ketika kau dapat suatu kita sebut saja misalnya tentang nilai saya jelek seperti itu. Ketika nilai saya jelek, respon saya pertama seperti apa? Saya bilang, ini beta sudah belajar sampai capek nilai seperti ini. Nah itu yang salah. Kita harus bisa melihat dengan pemikiran yang disertakan Tuhan. Ketika kita mendapatkan nilai jelek, oke, mungkin nilai saya jelek pasti seperti ini. Namun bagaimana respon Tuhan? Bagaimana kehendak Tuhan dengan apa yang saya dapatkan? Mungkin Tuhan ingin melihat bahwa nilai kamu seperti ini, nilai kamu misalnya C, D, gitu. Tuhan ingin kamu berusaha lebih tinggi. Tuhan ingin kamu lebih berusaha untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Karena kita harus bisa membedakan bagaimana rencana Tuhan yang baik dan bagaimana rencana kita yang kalau bilang ya rencana manusia ini kadang-kadang ada firman yang bilang tuh Tuhan boleh manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Nah itu yang menjadi kadang-kadang orang pakai itu sebagai itu yang dia pakai atau pakai pada manusia atau sadari ketika kau pakai kekuatan kau mendapatkan artinya sesuatu yang tidak enak seperti itu. Nomor poin yang ketiga yang saya tekankan adalah takut akan Tuhan. Nah dari kedua poin yang di atas yang sudah saya jelaskan, semua yang saya rasa yang menjadi kunci dari semua ini adalah yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu, apalagi anak teologi di sini banyak, pasti mau di kampus, mau di audit, pasti pernah lihat yang umum menjadi samping kiri kalau sudah salah. Itu coba ada ingat itu dari terdapat dalam kitab apa? Amsal 1. Takut akan Tuhan adalah di dalam Pengkhotbah 3 saja dijelaskan dalam ayat yang 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, ini sudah dijelaskan dan sudah diterangkan betul-betul bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita alami, semua itu hanya untuk membuat kita takut akan Tuhan. Misalnya kita sedikit melihat dalam kitab ini, bagaimana jika sesuatu yang Tuhan berikan itu, apakah Tuhan tidak memberikan kita, apa kita sudah menjadi takut akan Tuhan? Misalnya, kan dijelas bahwa semua yang Tuhan lakukan untuk kita itu supaya kita menjadi takut akan Dia. Apakah misalnya Tuhan tidak kasih ini, apa kita akan takut dengan Dia? Ya, coba. Apakah misalnya Tuhan tidak kasih hal yang tidak enak, atau Tuhan kasih hal yang enak? Apa itu akan membuat kita menjadi takut akan Dia? Pastikan tidak. Bagaimana kita merespon itu menjadi suatu hal yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan ini bukan berarti kita takut terus. Nah seperti itu. Kita harus melihat bahwa takut akan Tuhan berarti berserah dan menyerahkan semua apa setiap ini kehidupan kita hanya pada Tuhan. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan tolong kita, apa-apa Tuhan mau ini, Tuhan bimbing kita. Pokoknya semua yang kau lakukan, apa yang kau ingin capai, apa yang kau lakukan, hanya mau pikir sekarang kau ini. Kalau berarti karena di betul semua, misalnya pilih pan, kalau lupa, aku coba pilih pan, menjawab apa? Nah itu karena kau tak berani itu. Nah hal yang kecil seperti itu sampai kau kadang-kadang lupa, apalagi hal-hal yang besar. Kadang-kadang kita masuk di kampus, semua bukan lama. Pas teman-teman kelas dia tahu, tapi pinjam kamu itu seperti apa.
Jadi punya kampus dari Motor 3 di kelas mulai jam 10, jam 9, BDN baru bangun jam 10, jam 9. Kadang-kadang jadi kotor, cemur sih. Tapi nggak aslinya belah ya. Nah itu kalau sudah lama seperti itu, kadang-kadang sudah berdoa, itu lingkar sana. Nah itu kadang-kadang ya baik juga karena kau menyiapkan hati meskipun kau dalam keadaan lambat, atau bisa menyiapkan kau hati Tuhan. Tapi kalau setelah terlalu jangan sesuatu langsung pikir sama seperti kemarin saya minta jalan biasa-biasa. Ingat betul kali kan kalau sudah keluar cuma kali biasa-biasa. Itu sampai mana begitu dan itu rasa itu terlalu besar. Pas teman-teman dia tuh selalu waktu itu tapi kamu salah diri sampai pada begitu. Karena kalau rasa tuh karena ketika hari ini beta berdoa biasa-biasa saja. Besok kalau beta sudah berdoa pasti juga biasa-biasa. Nah, menurut teman-teman ini pemikirannya salah benar? Salah. Oke. Salah. Kalau sudah salah iya jawaban. Ini macam buat beta itu sebenarnya itu beta juga itu salah. Tapi yang mau bangun sih bisa berdoa baik. Karena memang total mereka ya. Betul kalau bisa ngomong kalau tiga beta pada buat pasti begitu. Jadi ketika kau menaruh semua apa yang kau ingini, apa yang kau lakukan semua dalam tangan Tuhan. Kau tunjuk berarti itu kau tuh menggunakan atau melibatkan dan mempunyai rasa takut akan Tuhan. Ketika kau takut akan Tuhan, mau dalam keadaan apa mau dalam situasi apa kau akan percaya bahwa kita misalnya contoh yang tadi kita bikin. Kalau kau tuh percaya dan Tuhan, kau tuh takut akan Tuhan. Mau dalam situasi apapun, Tuhan sudah bilang kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan mungkin hanya Tuhan yang pas seperti itu. Nah bagaimana kau merespon itu? Ketika Tuhan kau sudah Tuhan jaga, kau harus bisa berpikir logis. Bagaimana kau mengambil kesempatan yang Tuhan berikan. Namun ketika kau sudah berhasil, kau sudah mengambil itu kesempatan dan kau mencapai puncak. Apa yang kau katakan? Apa kau katakan bahwa kita hebat, saya hebat, aku hebat? Atau kau bilang ini semua karena Tuhan? Nah itu menjadi kau punya perlindungan hari ini. Ketika kau mengalami situasi atau kesempatan yang diberikan, atau apapun itu, mau dalam situasi sedih, situasi senang, semua punya waktu, semua punya porsi. Kau punya porsi masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Nah bagaimana kau menggunakan porsi yang Tuhan berikan dengan kesempatan porsi dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah ketika kau bisa mengambil porsi dan peluang yang Tuhan berikan seperti itu, nah apa yang kau ingin kau katakan? Kau harus bisa mengatakan bahwa saya sampai seperti ini, saya sampai di puncak ini, itu karena hebat dan karena kuasa dan hebat Tuhan. Sehingga ketika kita sudah mampu melakukan hal tersebut, kita juga tidak secara langsung kita juga punya rasa takut akan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah menjadi dasar takut akan Tuhan. Kalau kita sudah punya rasa takut akan Tuhan, kembali lagi ketika kita mengambil kesempatan, atau selalu mungkin kesempatan lain, atau bisa mengambil kesempatan baik dan kita yakin kalau kita ambil kesempatan itu membimbing. Ketika kita sudah berhasil ambil kesempatan, kita yakin bahwa ini semua rencana Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di akhir bisa beta yang bilang kadang-kadang untuk hanya melihat suatu jalan, suatu fata morgana, dia bilang fata morgana. Kamu pernah ada tuan di posisi, kau jalan begini, kau lihat di ujung sana, wih, ini sebuntu ini sebuntu. Tapi kau harus bagaimana kau bisa berjalan, bisa kau mengambil kesempatan untuk, ini beta kalau stuck di sini, saya beta hanya berhenti di sini, apakah ini Tuhan yang mana? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang semua ada waktu. Jadi ketika lu hanya berdiam diri, buat apa? Jadi lu ambil kesempatan Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih waktu. Nah bagaimana lu melakukan itu?
Sehingga kadang-kadang kau melihat jalan yang pikir berujung, ketika kau dengan tangan Tuhan, kau berkiri memeriksa itu dengan itu hanya apa? Semua belok. Hanya kau melihat dari sini, ini ternyata susu buntu nih mah. Nah itu kau tentang bilang, Tuhan tolong itu dong. Ini apakah ini buntu kosong? Bikin, kau hanya belok karena kau pikir buntu. Jadi poin dari ini bahwa bagaimana kau bisa memiliki rasa takut akan Tuhan dengan bisa patah dan menyadari semua hal yang kau lakukan ini semua dari Tuhan. Jadi ketika kau dalam situasi yang baik dan yang baik, kau harus percaya bahwa itu semua dalam rancangan Tuhan. Oke, mungkin ada kesaksian dari teman-teman. Atau dalam kau, terima kasih. Tambah sedikit, tapi saya tertarik dengan yang keempat. Bisa minta tolong satu pembaca. Ada waktu. Katakan, Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menang. ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Teman-teman, selama 1 minggu lebih, mungkin seperti Karisti tadi, beta alami sakit, dan sepanjang 1 minggu lebih ini, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk klinik, hanya karena lambung dengan sesak napas. Teman-teman, sampai mungkin teman-teman ada yang tahu sempat pingsan di kampus juga. Mungkin teman-teman yang satu kelas dengan beta pas hari Rabu, ada Kak Rio, ada Kak Rindi. Mungkin itu karena beta berkelalaian, bisa tak tanya ke Kak Rizky bilang parah terus. So tahu itu sonde boleh makan, sonde boleh untuk lu konsumsi, tapi lu paksa diri hanya untuk mau kasih enak lu punya perut, hanya untuk mau kasih enak lu punya mulut. Teman-teman, selama 1 minggu lebih beta sakit, beta telepon beta bapak. Karena itu posisi muka sudah pucat, susah kayak mau dibilang ayah. Di situ kita telepon bapak langsung orang bilang begini, lu pulang bisa. Pulang satu kuliah dan lu transfer datang Pangsa biar dekat-dekat supaya kalau sakit bapak bisa urus, karena kalau lu jauh begitu kasihan kawan asrama dong setengah mati urus lu, hanya bolak-balik bawa lu di rumah sakit, bolak-balik bawa lu ke klinik. Lu pikir langsung capek, dalam hati dia bilang yang lu capek terus neta, iya betul. Tapi posisi teman-teman ada satu ketika di saat dia sakit dan ada teman-teman yang berkata, teman-teman di situ ada pingsan yang teman-teman itu ada pun pertama teman-teman di saat dia sadar ada pingsan dia sudah sadar, tapi karena ada orang yang bentak-bentak betas pas sakit itu teman-teman merasa hati sakit, pasti hati sakit. Apalagi pas ada terbang demam, ada sakit, baru orang buat jadi gitu. Teman-teman selama 17 tahun beta sakit, maupun sakit biasa ataupun sakit sampai setengah mati, beta mama, beta papa, beta adik-adik soalnya karena beta pasti kasih itu. Tapi datang sampai sini, orang bisa buat beta begitu, hanya karena mungkin dok sudah harus beta. Di situ beta nangis, beta sadar kulit, kasih makan beta, suruh beta makan supaya minum obat. Jadi beta makan, tapi teman-teman makan pun teman-teman juga rasa makan air mata jatuh. Ulang-ulang. Itu dia punya sakit, terlalu amat sakit. Di situ beta rasa itu bisa di posisi kan langsung ingat Tuhan sudah selama hidup
beta lama sakit, biarpun beta merepotkan beta mama, beta bapak, tapi langsung karena buat beta dan beta sekeras ini. Tapi kenapa ini orang bukan beta punya siapa-siapa, ini orang tidak ada hubungan darah dengan beta, tapi kenapa dia bisa buat beta begitu? Teman, beta telepon bapak, setelah koli keluar dari kamar, beta telepon bapak, dan bapak bilang, lu anak perempuan sulung yang saya tidak pernah bentak-bentak lu dari sini selama lu sakit pun teman-teman permisi, selama datang bulan pun saya digendong oleh bapak saya sudah SMA. Teman-teman, itu rasa sakitnya terlalu sakit. Saya sampai tidak menegur orang itu selama 1 minggu hanya karena tapi punya bapak bilang begini, tidak boleh begitu. Kamu sama-sama di tanah rantau, kamu saling membutuhkan. Ini hari ini punya susah, mungkin besok-besok dia ada susah. Teman-teman, menjelang 1 minggu dia kena tipes. Dan bapak ngomong begitu, menjelang 1 minggu dia kena tipes. Tapi puji Tuhan mungkin itu balasan untuk dia. Bukan balasan juga tapi Amin. Ini kurang untuk dia. Dan itu saat bukan apa tapi dia merasa bersyukur. Adi sanmai. Senang di atas penderitaan. Aslinya. Tidak apa-apa, tidak apa. Selama beta sakit, beta belum pernah lihat bapak kasih jatuh air mata, cuma kasih jatuh air mata pas mama putus meninggal untuk kasih beton sama. Teman-teman di situ, bapak hanya telepon beta untuk tanya, keadaan bagaimana mama? Bapak sampai kasih jatuh air mata untuk kesekian kalinya hanya untuk dia punya anak Mona yang sakit di tanah rantau sendiri, urus diri, masuk keluar rumah sakit yang dia disoe tidak pernah masuk keluar rumah sakit. Teman-teman, lagi sempat saya bilang ada hidup yang tidak enak, ada hidup yang enak. Itu saya merasa di sini hidup bukan enak tuh begitu. Tapi ya bagaimana? Tapi beriring berjalannya waktu, mereka ketemu dengan orang-orang yang mungkin mengasihi beta. Selama di sini atau selama di tempat kampung halaman itu, saya karena merasakan kasih sayang seorang kakak laki-laki karena beta anak pertama perempuan dan punya 3 orang adik laki-laki yang super duper nakal. Teman-teman, beberapa bulan ini mungkin saya dapat kasih sayang dari ketemu kawan laki-laki yang dia sangat luar biasa, yang sangat-sangat merelakan dia punya diri hanya mau bisa beta sangat dia rela sangat kami dan dia punya kos sampai dia kos kami. Teman-teman, dia sampai dia ada cerita tapi dia merasa senang. Di situ dia bisa merasakan kasih sayang seorang kakak laki-laki yang bisa pernah merasakan di mana pun dia rasakan. Dia cuma merasakan kasih sayang itu dari beta punya bapak kandung dengan beta punya mama punya saudara laki-laki 8 orang. Tapi mereka tidak bisa. Teman-teman di situ dia rasa begini kok. Dia punya rasa dapat sayang dari kakak laki-laki, dia punya rasa begini. Teman-teman, mungkin dia tiap malam dia tuh akan selalu ditanya, dia tuh ada 3 orang. Dia akan selalu ditanya, besok di kapan sembuh? Besok dua di kapan sembuh? Besok dalam dengan besok dua. Besok sembuh supaya kita bisa jalan sama-sama. Di situ teman-teman tuh air mata serius jatuh. Karena seumur dia punya hidup, dia sudah pernah rasa begitu. Ada punya kakak laki-laki, tapi dia sudah pernah begitu dia.
saking terlalu baik, dia sampai rela kasih kabar tiap malam, rela tanya ketong kabar, kadang sampai ketong tidur duluan, kadang telepon sudah ketong soal angkat, hanya karena ketong sakit dan ketong tidur duluan. Teman-teman, hidup di tanah rantau itu berat, tapi teman-teman harus tahu kita butuh orang untuk sama-sama berjalan bersama. Jadi kalau ada susah, kalau bisa sungkan-sungkan cerita, tapi karena kita orangnya tidak bisa aja itu kadang ada masalah harus cerita ke orang. Biar kita bisa lebih bagus daripada kita harus mendaratkan orang dengan punya masalah pribadi. Tapi untuk teman-teman jangan begitu, karena ekonomi butuh sesama untuk saling membantu. Jadi untuk teman-teman belajar untuk jadi orang yang baik, belajar untuk buka hati, dan satu yang perlu dari teman-teman, jangan pernah melawan teman-teman punya orang tua selagi tua sekali. Teman-teman sakit yang sering juga sakit, yang besti, betapa hebatnya dia mau perjuangan, bisa datang lihat dia salah tiga. Teman-teman itu sangat luar biasa. Maksudnya dia masih bisa rasa dia punya mama kasih sayang, yang bisa datang lihat dia sampai salah tiga. Teman dia sakit, selalu ada di samping. Teman-teman yang waktu dia keluar dari rumah sakit, yang bantu dia dari otot, udah sampai semua menangis, hanya karena dia besti punya mama. Yang begitu hebatnya dia punya mama bisa sampai di sana juga hanya karena dia punya mama sakit. Itu di situ rasa hati terlalu sakit. Lihat anak yang lain terlalu melawan punya orang tua, kadang dia punya orang tua dengan bertakut punya orang tua. Kadang orang tua bikin kesalahan sedikit, marah dia punya orang tua, banyak karena punya keegoisan. Teman-teman, selama beberapa hari dia tinggal dengan dia punya kos. Dia lihat tiap pagi bangun, dia punya mama masak, kasih dia makan, minum, buat apa-apa, dia punya mama temani dia. Teman-teman, selama 1 tahun, dia kehilangan punya mama. Dari situ dia rasa terlalu hati terlalu sakit, lihat orang bisa seakrab itu dengan dia punya mama, lihat orang bisa sesuka cita itu sama dengan dia punya mama, yang masih bisa lihat dia punya anak kuliah, yang nanti masih bisa lihat dia punya anak sukses. Teman-teman itu karena terlalu sakit. Cerita besar teman-teman, selagi teman-teman punya orang tua masih bisa berbicara, jangan sia-siakan kesempatan untuk teman-teman merawat. Kita punya bapak pernah bilang kata-kata begini selalu, itu waktu yang punya mama masih sakit. Punya bapak bilang orang tua itu dia untuk dia masih hidup, dia omong, dia marah, dia tentang kalian, sampai kapan dia sudah masuk bilang kubur, dia sudah tentang ngomong dengan kalian. Teman-teman, saya punya bapak omong begitu, hari Kamisnya saya punya mama meninggal. Salah satunya saya punya bapak katakan yang bilang, seperti yang saya bilang, orang tua itu dia omong, dia marah, kita sampai kapan dia sudah tidak omong, berarti itu dia sudah masuk di dalam kubur. Jadi teman-teman, selain teman-teman yang masih punya orang tua lengkap, teman-teman jangan sekali-kali melawan atau mengecewakan teman-teman punya orang tua. Teman-teman jujur, saya punya bapak sekarang cuma sendiri, dia hidupkan kami 5 orang. Dan kita punya adik perempuan yang bungsu, dia masih umur 1 tahun. Teman-teman, rasa bagaimana
anakku umur 1 tahun tidak merasakan kasih sayang seorang mama, dan dia harus jauh dari bapak dan jauh dari mereka. Tiap kali kamu dia telepon, sampai saking dia sampai tahu mama berbuka, dia paling dengan mama. Teman-teman, itu hati terlalu sakit. Lu baru 17 tahun, tapi lu dia punya adik yang begitu. Teman-teman, kadang lu punya adik laki-laki, dia orangnya sampai karena curhat di desa, dia tuh cuma curhat di desa punya mama. Tapi bulan lalu dia cerita hanya karena bilang dia punya uang praktek belum bayar. Itu teman-teman, dia bilang dia harus datang praktek di malam. Teman-teman, itu hati terlalu sakit. Apalagi laki-laki besar yang tidak pernah mengeluh, dia punya kakak perempuan, hanya mengeluh di seorang mama. Tiba-tiba lu punya mama soal ada, terus dia harus mengeluh di lu. Teman-teman, itu rasa hati terlalu amat sakit. Data yang sudah rasa orang mengeluh di data begitu, itu terasa jadi dari mama itu sangat amat berat dengan kasih hidup tempat orang anak. Jadi sekarang kalau berbagi perempuan yang bungsu kalau telepon, dia panggil mama, dia baru bilang tidak apa-apa, karena berurus dia dari dia 0 bulan, karena mama sakit selama 3 tahun, baru Tuhan panggil berurus dia dari 0 bulan sampai 8 bulan. Itu sampai besok mau putus kuliah, besok sampai mau kuliah, dia hanya untuk menjaga adik perempuan. Tapi berarti Oma bilang sudah, ibu antar dia datang di Alo biar Oma jaga pulang ke kuliah. Teman-teman, itu susah sekali untuk lepas tetap adik Nona, itu susah sekali. Teman-teman, selama 1 minggu punya adik Nona di Alo itu, dia tidak mau makan, dia tidak mau tidur, dia tidak mau susu. Hanya karena dia sudah terlalu akrab dengan beta, dan dia tidak terlalu akrab dengan beta pengaruh. Jadi di situ punya Oma telepon karena dalam 1 minggu itu dia sudah makan onar. Jadi Oma telepon bilang Oma dan dia supaya dia bisa makan, dia bisa minum, karena kalau begini terus dia bisa sakit. Teman-teman, awalnya beta sama ngomong karena kenapa harus kasih jauh beta dan beta ku adik yang masih begitu kecil dan belum pernah merasakan kasih sayang seorang mama, dan dia harus jauh dari kami keluarga semua. Bapak harus begini, kasih kuat hati, ambil HP dan omong. Jadi berambil dan omong malam, jadi omong habis, diamnya omong habis, malamnya dia mau makan. Puji Tuhan, di situ bilang dia itu bukan tidak mau makan karena apa, tapi dia itu sudah merasakan batin dengan beta, makanya dia terus. Sebenarnya itu tanggal 24 kemarin, pas kita punya mama 1 tahun, teman-teman kita cuma bisa ikut berdoa dengan beta punya bangga, dengan beta punya adik, cuma lewat kecil. Cuma lihat beta mama kubur, dia punya batu nisan yang tulis dia punya nama, dan dia punya tanggal mati dan tanggal lahir. Teman-teman, di situ kita rasa ini sudah jauh-jauh, sudah ada mama sudah meninggal, bukan hari mati pun, kita sudah bisa duduk bersama dengan keluarga kita punya kubur. Kita cuma hanya bisa lihat dengan PC. Di situ kita ada terlalu sakit, teman. Jadi beberapa jam berdoa, tiba-tiba bermama datang dulu di rumah sebelah. Bermama sambil pegang tangan, sambil senyum. Di situ tuh beta antara bahagia dan sedih, karena lu sudah kehilangan lu
punya mama 1 tahun, dan tiba-tiba dia muncul secara tiba-tiba, dan dia senyum. Itu sangat amat senang. Di situ dia udah sudah berapa, kalau dia takut, karena bapak suka biasa begitu, bapak bilang itu bukan mama. Karena itu susah mencernakannya yang mama datang. Dia petak, dia itu sampai pada bapak, jadi bapak langsung bilang, pas mandi telepon suruh, bapak langsung pulang. Mandi telepon, dan mama langsung bilang, tiba-tiba langsung sholat, tapi dia punya aroma badan, tiba-tiba muncul kembali. Teman-teman itu terasa bahwa bermama itu dia memang mau untuk dia jalan, tapi dengan terpaksa dia harus jalan hanya karena egoisan orang-orang yang menggunakan barang tidak kita lagi. Tapi di situ bapak kasih buat kami, tetap kasih buat kami, dan tetap kalau mereka punya mama itu kena kanker. Tapi teman-teman bayangkan, diperiksa di dokter tidak ada hasil apapun. Sampai teman-teman sudah dapat 8 orang. Ada saudara dari Nawa, sampai semua datang hanya untuk ikut mau karena kami itu di situ. Dan mama air mata tiba-tiba satu seperti dan mama yang orangnya jarang menangis, hanya lihat dia punya saudara ada 8 orang tiba-tiba muncul, dia kata dia punya air mata seperti orang yang bukan misalkan orang yang apa, tapi orang yang buat dia punya mama, dia sengaja datang mau dia punya mama dan punya papa karena sakit-sakit hatinya. Teman-teman punya adik selama 3 bulan mama meninggal, dia tidak pernah, dia orangnya suka tegur orang, suka senyum dengan orang. Selama 3 bulan, hampir 3 bulan, dia stop tegur itu orang, stop senyum-senyum dengan itu orang yang buat mama. Sampai berkata bilang begini, tidak boleh begitu Adi, nanti orang tidak suka dengan kita. Dia langsung ngomong ke Tom di depan, dia kasih kembali punya mama, dia senyum dengan dia. Dia sampai orang bilang, dia kasih kembali punya mama, dia mau ngomong dengan dia. Teman-teman, di situ tiba-tiba bapak bilang, tidak boleh begitu, harus ikhlas. Mama supaya mama bisa tenang, teman-teman. Tapi karena dia laki-laki besar, dia tetap ada dia punya pendirian. Kasih kembali punya mama, dan punya mama bisa di hari, maka dia akan ngomong dengan doa. Dia bapak cuma bisa diam, dia bapak langsung masuk di kamar, dia bapak ada peta masuk dan doa, habis keluar bapak bilang, kita sudah tidak bisa tangani di hari, karena dia sifat yang keras kepala, dan memang dari kami semua cuma dia yang paling dekat dengan beta punya mama, dan dia tuh beta punya mama meninggal, dia punya sebelah putus nafas pun tidur sama-sama dengan dia. Jadi dia tuh dan kurang dendam dengan orang sampai sebegitu. Mungkin sampai sekarang dia sama itu orang sudah tahu, karena dia sudah sini sudah berapa bulan. Jadi besar dan kadang cuma itu saya tadi bilang. Kalau teman-teman masih punya orang tua yang dekat, apalagi teman-teman di tengah rantau, orang tua terlambat kirim uang sedikit mengomong, "Ih bapak, mama, kenapa kau kirim uang cepat-cepat?" Teman-teman boleh enak-enak, boleh foya-foya di sini. Teman-teman sudah tahu teman-teman punya orang tua yang susah payah, cari pinjaman di sana untuk kirim untuk teman-teman punya makan minum, punya foya-foya di sini. Teman-teman harus ingat itu. Teman-teman punya orang tua masih lengkap, teman-teman senang. Mungkin kata Kak Ivana sekarang merasakan, dan mungkin ada Kak Rio yang merasakan kehilangan seorang yang kepong sayang, mungkin akan terjadi pada teman-teman, tapi bukan doakan, tapi teman-teman jaga-jaga saja. Teman-teman, orang tua punya kehidupan, soalnya akan kita untuk selamanya. Kita pun sama, jadi tolong jangan melawan teman-teman punya orang tua, jangan pernah kasih kecewa teman-teman punya orang tua.
kuliah baik-baik, biar pulang bawa hasil, teman-teman punya orang tua bisa bangga dengan teman-teman. Mungkin dapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sister Susi untuk memberi kita kesaksian. Kita boleh mengajar kepada ini bahwa ketika kita berada dalam situasi apapun, kita percaya dalam Tuhan. Ketika berada dalam keadaan senang, seperti kasus bilang, ketika masih ada orang tua yang lengkap, kita berikan yang terbaik untuk orang tua. Karena kita tidak tahu yang terjadi ke depan seperti apa, dan kita harus lebih percaya bahwa semua yang terjadi dalam rencana Tuhan. Oke, kita akan tutup firman pada hari ini. Sebelum itu, mari kita sabar dalam doa kita berdoa. Tuhan baik, Tuhan mengasih dan penyayang, dan syukur dan terima kasih karena firman yang luar biasa pada hari ini kita kami kita atas tawaran iman dalam kebenaran kami atas firman yang kami baca pada hari ini dan kami lakukan dalam kehidupan mereka inilah permohonan kami dalam salah kami yang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semoga ini firman suatu lewat begitu susah, tapi ada satu dua kalimat yang mengambil untuk jadi pedoman dalam hidup. Kita akan memberikan persembahan kita dan sambil memberikan persembahan kita beri Tuhan yang bersucian dan ada sekitar. Baik, saudara-saudara semua, sebelum mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk ada dalam doa serta kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan-Mu menyertai kami hingga sampai saat ini kami ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak untuk firman-Mu yang telah kami belajar, Tuhan. Ajar kami untuk bisa memaknai setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami dan mengakui bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami atas izin dan kehendak-Mu, dan di dalamnya itu bisa memperkuat iman kami dan juga kami takut dan taat kepada-Mu Tuhan. Segala kami yang ada di sini Tuhan, mari penuhi dengan firman yang telah kami dengar, agar tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi bisa menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Ajar kami untuk bisa takut akan-Mu Tuhan dan mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Di malam hari ini kami datang dengan membawa syafaat kami kehadirat-Mu Tuhan,
Siapalah kehidupan kami adalah manusia berdosa yang selalu melakukan kesalahan yang mungkin menyakiti hati-Mu Tuhan dan juga menyakiti hati sesama. Karena itu kami mohon Tuhan, ampunilah kesalahan dan setiap dosa kami, agar berkat-Mu tidak terhalang oleh dosa yang kami lakukan Tuhan. Di hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa setiap anggota kami, baik itu yang hadir maupun yang tidak hadir dalam persekutuan kami Tuhan. Engkau tahu pribadi setiap anak-Mu Tuhan, dalam kehidupan mereka, baik keluar masuk mereka untuk pergi ke kampus dan kemanapun mereka pergi, Engkau tahu Tuhan. Mari Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun pergumulan hidup yang lain. Mari Engkau mendengar dan menuntun serta menjawab bagi mereka, bukan menurut kehendak kami Tuhan, tapi menurut kehendak-Mu ya Allah Bapa. Kami juga berdoa terkasih untuk rumah di tempat ini, yaitu Bapak Yunus dan juga Ibu Desi yang selalu membuka rumah untuk menerima kami untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pribadi kedua hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada-Mu kiranya Engkau anugerahkan. Setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan, kiranya mereka memberkati Tuhan, agar bisa mencukupi kebutuhan mereka, baik secara jasmani maupun rohani Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada jauh di kampung halaman Tuhan. Mari Kau memberkati mereka Tuhan, melindungi mereka dalam keluar masuk mereka Tuhan. Kami tidak tahu mereka di sana dalam keadaan apa Tuhan, tapi Engkau tahu, Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kiranya mari Kau memberkati mereka dalam pergumulan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka yang Kau embankan ke pundak mereka. Mari Kau memberkati Tuhan, baik orang tua yang sudah sendiri untuk mengurus dan mendidik kami Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka Tuhan. Mari Engkau menjadi penolong, Engkau mari menjadi pendamping dalam kehidupan mereka ke depannya, dalam mengurus kami dan juga saudara-saudara kami Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka juga dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan dan juga tanggung jawab yang Engkau anugerahkan kepada mereka Tuhan. Setiap doa yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan terbatas Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui isi hati kami yang terdalam Tuhan. Karena itu mari mendengar setiap doa dan sembahyang kami Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya kasih setiamu selalu bersama-sama dengan kami, melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semuanya baik-baiknya. Sebelum kita menuju ibadah kita angkat pujian yang Baik, salam untuk kita semua, salam untuk kita semua kali ini. Shalom, shalom. Terima kasih untuk teman-teman sekolah yang hari-hari. Terus semangat.
Ya.